Kali ini adalah pemeriksaan pada usia 9 minggu pada seorang ibu dengan riwayat kehamilan ketiga. Awalnya kita melakukan pemeriksaan dari USG abdomen, artinya dari atas perut, ya, ini gambar yang sisi kiri. Namun karena dari pemeriksaan dari abdomen ya dirasa tidak terlalu tajam, ya saya ingin melihat lebih detail detak jantungnya. Lalu pemeriksaan kita alihkan ke transvaginal yang sisi kanan. Jadi kita bisa membandingkan antara ketajaman dan detail pemeriksaan dari USG abdomen dan transvaginal. Nah, pada sisi kanan saya bisa melihat dengan cukup jelas, hanya tidak terlalu sedetail dari pemeriksaan USG transvaginal ini. Nah, sisi kanan kita bisa melakukan pemeriksaan itu dengan lebih detail, lebih tajam. Struktur-struktur janin sudah terlihat dengan sangat jelas dibandingkan kalau kita melakukan USG dari abdomen, ya. Namun sekali lagi, apa yang tersedia, alat apa yang ada kita bisa pakai dan kita pergunakan. Seperti ini kita perhatikan gambar sisi kanan transvaginal, sisi kiri abdomen. Sebenarnya masing-masing sudah cukup jelas, hanya memang saya lebih ingin melihat secara detail transvaginal. Kita bisa melihat sampai struktur-strukturnya dengan lebih tajam dan detak jantungnya sangat jelas. Namun apabila kita hanya memiliki suatu alat, kondisinya ada trans abdomen saja, sebenarnya itu juga sudah memadai. Jadi ini kehamilan pada sekitar usia 9 minggu menuju ke 10 minggu. Nah, ini kita bisa memperhatikan detak jantung pada USG transvaginal dengan sangat jelas, aliran darahnya juga bisa terlihat. Sementara kalau USG abdomen ya tidak terlalu tajam, namun sudah cukup memadai. Keduanya pun kita bisa melakukan pengukuran panjang janin. Jadi kalau kita melihat USG abdomen seharusnya pun sudah memadai. Jadi kalau ini masuki 9 minggu ya, janin itu dari 6 minggu sudah ada embrionya, sudah terlihat, juga detak jantungnya. Namun apabila memang belum terlihat, ya tergantung dari ketajaman alat masing-masing yang kita miliki, bisa kita menunda sampai 2 minggu lagi untuk melakukan pemeriksaan kemudian. Jadi ini perbandingan antara USG abdomen pada sisi kiri dan sisi kanan USG transvaginal. Kedua modalitas ini bisa kita pakai dan cukup mendukung untuk pemeriksaan kita apabila kita memiliki USG transvaginal. Artinya bisa untuk melakukan pemeriksaan dengan lebih detail. Namun tidak masalah apabila kondisi dari sarana pemeriksaan hanya memiliki abdomen saja, itu pun sudah cukup. Ya, ini yang kita bandingkan, sisi kiri USG abdomen, sisi kanan USG transvaginal. Jauh lebih detail, lebih tajam dengan pemeriksaan USG transvaginal. Apalagi jika kita menemukan pasien seorang ibu yang obesitas. Ini kebetulan si ibu dengan USG abdomen berat badan ibunya proporsional, jadi lapisan ketebalan lemak tidak terlalu tebal, ya kita bisa melihat dengan jelas. Ya, ini jadi perbedaan USG abdomen kita dari perut, USG yang kanan USG transvaginal. Ya, keduanya sudah cukup jelas, tapi kita bisa melihat dengan lebih detail dengan USG transvaginal. Inilah perbedaannya, tergantung keperluan dan kondisi yang kita hadapi. Bila dengan USG abdomen sudah cukup, ya sudah, tidak perlu dengan transvaginal. Ini karena kita ingin melihat lebih detail dari pemeriksaan tersebut, jadi saya lakukan pemeriksaan USG dengan transvaginal. Kehamilan menuju ke 9 minggu, kondisi keseluruhannya normal, tidak ada kelainan pada janin, jadi semuanya kondisinya baik.
Ya, ini sekedar perbandingan antara kedua janin dengan orang yang sama, pasien yang sama dengan kondisi kehamilan, hanya membedakan antara USG abdomen dan transvaginal. Kita bisa lihat bedanya dengan sangat jelas.